Pagi, Bu. Ya pagi. Ibu, jadi ini kontrak belajar saya untuk minggu ini, Bu. Oh iya, saya baca dulu ya. Untuk Dek Salma minggu ini mau melakukan penyuluhan ya. Nah sebelum melakukan penyuluhan kan harus ada SAP. Apakah sudah membuat? Sudah, ini SAP-nya, terus ini leaflet buat nanti penyuluhan medianya. Saya baca-baca dulu ya. Nanti ini sistemnya Dek Salma langsung ke pasiennya langsung, Iya, langsung. dengan tanya jawab ya. Iya. Sejauh ini Dek Salma di perkuliahan, apakah sudah memahami materi yang akan disampaikan? Sudah, Ibu. Bisa jelaskan secara singkatnya apa yang mau disampaikan? Jadi yang nanti mau saya sampaikan ke pasien itu ada dari pengertian nutrisi ibu hamil, kemudian ada pentingnya nutrisi ibu hamil, kemudian ada kebutuhan ibu hamil itu ada apa aja. Kebutuhan ibu hamil ya, kebutuhan ibu hamil kan ibu hamil sendiri itu dibagi 3 trimester. Yang pertama trimester 1, 2, dan 3. Nah menurut kamu kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu berbeda apa enggak setiap trimesternya? Beda-beda, Ibu. Berbeda. Kamu ini rencananya mau sasarannya mau ke ibu hamil siapa? Udah tahu apa belum? Udah trimester 1, Ibu. Untuk 1 orang ya? Iya. Oke. Untuk feedbacknya ini kamu buat sendiri? Bikin sendiri, Ibu. Materinya dari sesuai dengan SAP ya? Iya. Oke, bagus. Untuk ini nanti kita akan langsung ke pasiennya ya. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya pinjam buku kayak ini ya, Bu ya. Ya. Dengan Ibu Fanda ya. Ibu Fanda ini kehamilan pertama, Bu, benar? Betul. Sebentar ya. Kehamilan pertama, keluhannya apa, Bu? Untuk keluhan sendiri tuh sebenarnya nggak ada, tapi saya di sini cuma pengen tahu nutrisi yang baik dan benar itu yang seperti apa sih untuk ibu hamil. Oh, jadi Ibu kesini mau konsultasi ya, Bu ya, mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil. Baik Ibu, di sini ada leaflet ya, Bu ya. Kita belajar bareng-bareng ya, Bu. Jadi untuk definisi dari nutrisi ibu hamil sendiri itu adalah makanan bergizi seimbang yang diperlukan oleh ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan pertumbuhan normal bayi dalam kandungan sehingga bayi sehat. Kemudian ada apa aja sih, Bu, untuk pentingnya gizi pada ibu hamil ini? Untuk pentingnya gizi pada ibu hamil ini itu ada 4, Ibu. Yang pertama itu untuk memenuhi zat-zat gizi janin dalam kandungan dan kebutuhan gizi ibu sendiri. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi resiko dan komplikasi pada ibu. Kemudian menghindari terjadinya komplikasi anemia dan preeklamsi. Kemudian yang terakhir itu ada meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak menjadi sempurna. Seperti itu, Bu. Kemudian ini ada kebutuhan gizi pada ibu hamil, Bu. Di sini itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kebutuhan energi. Untuk kebutuhan energi sendiri itu pada waktu hamil itu adalah 300 sampai 500 kilokalori lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil. Kemudian yang kedua itu ada protein. Untuk fungsinya sendiri yaitu protein berfungsi untuk pertumbuhan. Kemudian untuk sumber protein ini ada 2, Ibu. Yang pertama itu dari nabati, yang kedua itu ada hewani. Untuk yang hewani itu ada dari daging, ikan, telur, kerang, dan lain-lain. Kemudian untuk protein nabati itu ada kacang-kacangan, Ibu. Boleh kacang tanah, kacang tolo, kacang kedelai, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada lemak. Untuk fungsi lemak sendiri yaitu sebagai sumber vitamin. Kemudian apa aja sih, Bu, untuk vitamin yang bisa larut bersama lemak itu? Yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian yang keempat itu ada vitamin. Untuk kebutuhan vitamin sendiri itu umumnya itu meningkat, Ibu, pada saat hamil. Kemudian fungsi dari vitamin sendiri itu diperlukan untuk membantu proses metabolisme karbohidrat dan protein. Kemudian ada salah satu vitamin yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu ada folic acid atau folasin. Yang terakhir itu ada suplemen multivitamin dan mineral, Ibu. Tapi secara teknis ibu hamil itu tidak perlu memerlukan suplemen atau multivitamin maupun mineral. Tetapi ibu hamil yang pola makannya tidak memenuhi kebutuhan itu, misalnya ibu yang sakit, kemudian umurnya kurang dari 20 tahun, kemudian kurang gizi, itu perlu. Kemudian apa aja sih, Bu, untuk suplemen yang perlu diberikan? Yaitu ada B6, C, D, dan I, seperti itu. Kemudian di sini ada
tabel kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Ibu tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu ya, nanti ini bisa ibu baca sendiri di rumah. Kemudian di sini ada tabel kebutuhan nutrisi ibu hamil. Untuk ibu kan ini trimester 1 ya Bu ya, ini trimester 1 di sini ya Bu ya. Untuk nasinya sendiri itu 3 piring ya Bu ya. Kemudian ada ikannya itu 1,5 potong, itu untuk wanita dewasa. Untuk ibu hamil trimester 1 itu ada di 2 potong ya Bu ya, nanti diingat-ingat. Kemudian ada tempe sendiri itu ada 3 potong. Untuk sayurannya itu ada 2 mangkok. Untuk buahnya itu 2 potong, buahnya itu terserah ibu aja. Kemudian untuk gulanya sendiri itu ada 5 sendok makan. Kemudian susunya itu 1 gelas dan airnya itu ada 6 gelas. Baik, Ibu, setelah saya jelaskan ini, apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua sih Bu. Sudah jelas semua. Baik, kalau sudah jelas semua, saya tanya kembali ya Bu ya. Untuk kebutuhan gizi pada ibu hamil itu ada apa aja Ibu? Itu ada kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, dan suplemen mineral. Baik, Ibu ternyata udah pintar banget ya Bu ya. Ternyata penjelasan saya alhamdulillah sudah dijelaskan dengan jelas sehingga Ibu paham dan mengerti. Iya. Jadi ini leafletnya saya kasihkan ke Ibu ya buat nanti dibaca-baca di rumah. Terima Oke, kasih. diterima. Ini sama-sama, ini bukunya dibawa lagi ya Bu. Ya, terima Ini kasih. sudah. Baik Mbak Salma, tadi saat melakukan penyuluhan udah bagus. Nah, namun ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Tadi saat melakukan penyuluhan Mbak Salma tuh lebih seringnya mau baca dari lihatnya. Nah, saran saya ke depannya nanti Mbak Salma menyampaikannya itu sedikit-sedikit, misal dibaca sedikit, terus nanti kontak langsung dengan ibunya. Nah, sebelum melakukan penyuluhan Mbak Salma juga bisa tuh pertama kali saat ibunya datang terus menanyakan kabarnya. Menanyakan kabar itu penting, tapi sejauh ini untuk isi dan leaflet yang digunakan itu udah menarik, udah lengkap. Nah, tadi itu ada beberapa materi yang belum disampaikan ya Mbak. Misal ini tadi kan ada tuh tabel kebutuhan nutrisi ibu hamil. Mbak Salma hanya menjelaskan untuk nutrisi pada ibu hamil TM1 aja. Nah, tidak menjelaskan perbedaannya tuh. Misal untuk wanita dewasa kan ada tuh perbedaannya, biar ibunya tuh mengetahui bagaimana sih untuk TM selanjutnya, trimester selanjutnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mbak Salma jangan lupa untuk melakukan dokumentasi ya. Untuk ini untuk nilai yang tadi, terus kontraknya ini ya. Semangat untuk belajar. Ini SAP-nya ya. Ya, makasih Ibu. Yeay.